Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Jawa Timur. Pagi ini ya kita kembali di Jumat pagi yang nanti kita akan berbincang di program Perspektif selama kurang lebih 1 jam ke depan. Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Ya sahabat, saatnya kita menguatkan toleransi ketika masuk di bulan suci karena kita hidup bersama, bukan hanya satu golongan saja. Pagi ini di program Perspektif kita akan berbincang membahas tentang memelihara toleransi saat di bulan suci. Dan juga untuk program Perspektif pagi ini disiarkan serentak bersama Radio Jaringan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Disiarkan di Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mahardika Kota Blitar, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Pradia Suara Tuban, Mahardika Kabupaten Bondowoso, Kanjuruhan Malang, Ersal Nganjuk, Suara Sampang, Ramapati Kota Pasuruan, RGR Tulungagung, dan Remaja Klasik Radio Malang. Dan juga pagi ini kita via Zoom tersambung bersama narasumber kita yang akan berbincang pagi hari ini. Nanti juga ada Ketua PWNU Jawa Timur, Kiai Haji Marzuki Mustamar, juga bersama Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER, Bapak Suparto Wijoyo. Assalamualaikum, Cak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tika. Nek ngene iki ya anu juga karena pengurus MUI Jawa Timur berarti. Oh iya. Jadi menyesuaikan gitu ya. Apa kabar, Cak Parto? Alhamdulillah ya, karo mau dampingi Al Mukarram Hadratus Syekh Yai itu kan ya harus kopian dan ya enake ya pas di samping ya urusan sekolah pasca juga salah satu ketua di Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur. Ngono Mbak Tika. Jadi ya alhamdulillah, yang penting sehat semua gitu nggih. Iya, alhamdulillah. Insyaallah ini yang dibutuhkan, apalagi kita saat lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Tentu kesehatan ini tetap harus dijaga begitu ya, Cak Parto. Ya, alhamdulillah ya. Berangkat jam piro sampai ini mau ya. Karena sekarang rumahnya udah deket, Cak Parto, jadi ya 5 menit aja persiapan sampai di studio. Alhamdulillah, kami sangunya sudah, berarti sudah dapat sangu lancar ini tadi ya. Alhamdulillah. Oh iya, benar. Sangu lancar. Suaranya Mbak Tika, sangunya mana? Oh. Iya. Baik. Nah, ini berbincang tentang bulan suci Ramadan ya, di kondisi yang seperti ini kita juga kembali dihadapkan beberapa hal ya. Kalau tadi belum aja masuki Ramadan, apalagi Idul Fitri sudah ada kabar yang tidak boleh mudik gitu kan ya. Nah ini dia. Jadi sebetulnya semua sama ya kalau ngomongin tentang kondisi hari raya atau lebaran dari masing-masing agama itu. Sebetulnya kalau dihadapkan kondisi pandemi begini, kebijakan-kebijakan itu kayaknya sama semua ya, Cak Parto ya. Nggih. Jadi kalau kita hari ini kita awali sejuk-sejuk dulu ya. Iya. Kalau yang tak pakai ya sejuk kok ini bajune ya lah. Iya, cerah banget loh ya, warna kuning terus ada daunan hijau gitu. Blasternya. Apalagi itu di gedung di lantai berapa ya, Cak Parto? Kelihatan itu kota Surabaya semuanya di sana. Ya, apalagi di lantai 18, itu kan 18 lantai. Jadi kalau di lantai atas ya biar view-nya seluruh area Surabaya insya Allah kelihatan. Nah, sebagaimana kita mau melihat Ramadan, mau melihat kebangsaan kita, mau melihat keragaman budaya kita, peradaban kita, kalau pakai helikopter view dari atas kita melihat, kita akan lebih bijak. Oh, ada kebijakan pertama hari ini, nanti lebarannya enggak boleh mudik, Mbak Tika dan sahabat Perspektif. Yang enggak mudik itu kan fisiknya. Iya.
Tetapi kita bisa meminjam bahasanya Prof. Badri Munir Sukoco, kan biasanya beliau suka kata-kata transformatif, gitu ya. Kepemimpinan transformatif. Nah, berarti ada transformasi energi kita. Mudik yang bersifat fisik itu mulai hari ini ditata mudik kebatinan kita, mudik rohani kita, gitu ya. Mudik itu kan memperjumpakan, ya, memperjumpakan diri kita dengan kerabat, andai taulan, orang tua yang ada di kampung-kampung halaman. Nah, hari ini ono acara zoom-zooman iso, mudiknya lewat Zoom, Mbak Tika, mudiknya ya. Mudiknya zoom-zooman, acara Idul Fitri, bahkan trawehnya kita bisa pakai Zoom bersama-sama. Oh, yang di kampung saya gimana? Kita Mbak, piye Mbak, kabare Mbak, wak yu wak Gus Bule Bude, kan gitu loh. Iya. Disapa, dulu sekedar video call, sekarang pakai Zoom. Yuk kita manfaatkan teknologi ini bagian dari mudik yang bersifat teknologis, rohani, sehingga tidak mengurangi hikmah Ramadan, tidak mengurangi hikmah Lebaran, tidak mengurangi makna yang sangat penting tentang Idul Fitri. Jadi kalau kita narasinya itu memanfaatkan teknologi, kita bisa berdamai dengan situasi, kita bisa ngerti kahanan. Saya yakin Ramadan ini sampai Lebaran Idul Fitri kita bisa damai, aman, nyaman, ayem, tentrem, lego hati ini. Kenapa? Memahami kondisi. Daripada coba nih gini. Kalau sahabat perspektif hari ini kan, wes piyen gak oleh mudik, saiki gak oleh mudik. Mana pokoknya uripe ngeresulo, gerundel ya, Pak ya. Ya, menyesali situasi, tidak bisa beradaptasi, uripe batine susah terus. Untuk itu gak usah susah-susah di dalam situasi yang memang sudah susah semua. Terus gimana? Kesusahan itu kita rubah menjadi kegembiraan dengan rasa syukur. Syukur syurip, ya Mbak. Pertama lah, benar. Syukuri dulu, Pak. Nek gak urip lah iso syukur sih. Memang syukur itu wong urip ya. Iya. Jadi kita bersyukur masih hidup, diberi Allah kesehatan, sehat. Ono sing luwih susah, hari-hari ini ada yang kena COVID, susah. Ono sing loro, kita dongakno kabeh. Sing loro, sing kena COVID, sing duwe utang, sing pokoke gurung gembira. Allah menganugerahkan di jelang Ramadan ini kesehatan untuk seluruh sahabat perspektif, ya toh. Rezekinya tambah banyak, kesehatannya tambah bagus, penyakitnya diangkat oleh Allah. Kalau begitu, doa semua kita ini akan menggumpal menjadi satu sikap yang hari ini dibicarakan, bertoleransi. Kadang-kadang ini toleransi apa? Toleransi gak mudik itu ya bertoleransi sebenarnya. Toleransi keadaan, yang di kampung-kampung juga bisa toleran, memahami. Kalau nggak paham juga susah loh. Anaknya iki lho lendo awakmu kerja wis setahun siaran terus di Suara Sidoarjo Tika. Setahun sekali kok ya gak mulai-mulai tondo ngeboti apa golek duit cek gedene sak piro gedene sak lawang tak iki. Padahal cuma jarak Sidoarjo Blitar gitu ya. Sidoarjo Blitar saja. Tapi kok katanya mau apa? Mau cari uang besar tak? Besarnya sak piro? Sak pintu tak? Tahu aja Cak Parto. Nah, kalau situasi tidak saling memahami dan menoleransi, saya yakin hidupnya ngersulo. Untuk itu apa kita? Yuk kita nanti akan simak pandangan, pikiran, tausiah
pihak yang alim sekali, Kiai Marzuki Mustamar ini panutan kita, ketua PWNU. Saya yakin sikap-sikap toleransi dalam hal ini, saya masih bicara toleransi pada batin kita. Kita toleran pada situasinya. Maka keluarga yang di kampung-kampung bisa paham kan Pak? Paham tadi? Yang di kampung-kampung akan paham itu ya. Bahwa situasi hari ini kita sikapi dengan penuh apa? Sikap legowo. Insya Allah ini Mbak Yai sampun rawuh kayak ini Mbak. Iya, karena beliau kemarin ada kegiatan diundang di Istana Negara di Jakarta. Alhamdulillah pagi tadi sih sudah kembali pulang ini ya. Jam 5 tadi sudah sampai Mojokerto. Jadi ini insya Allah sudah sampai rumah ini insya Allah. Sudah bergabung? Ya, kita doakan beliau senantiasa sehat, panjang umur, kemudian terus menjadi penyejuk bagi kita semua gitu ya. Jadi ini kita tunggu dulu ya Cak Parto. Ini sudah ada yang bergabung belum? Kiai Marzuki? Bukan. Sepertinya jaringan beliau juga sedang timnya menata. Itu ada Ibu Iza Mbak Iza Nadia ini. Ibu Iza Nadia? Bukan. Mbak Iza apa Putri ini Neng disebutin semua ya Cak Parto. Karena saya yakin pasti dibantu oleh satu tim gitu. Ya ini gitu. Oh iya, masih terputus ya Parto untuk sambungannya bersama Yai Marzuki. Insya Allah sebentar lagi kita tunggu dulu sebentar sambil kita ngobrol juga nih untuk semua sahabat Suara Sidoarjo yang pagi ini sedang menyimak program Perspektif ataupun sahabat-sahabat yang ada di Jawa Timur lainnya, di kota-kabupaten lainnya yang sedang menyimak. Silakan Anda bisa bergabung untuk ikutan sharing pagi ini di program Perspektif memelihara toleransi saat di bulan suci. Bahkan ini kalau di Suara Sidoarjo sendiri di Facebook Suara Sidoarjo 16 jam yang lalu kita posting flyer untuk program ini, sudah langsung ada yang mengomentari dan ikutan sharing nih Cak Parto. Ya, dibaca saja. Iya, ada Bunda Yulia. Wah, ini memang semangat sekali kalau ada Cak Parto hadir gitu loh. Nah, alhamdulillah. Insya Allah. Iya. Assalamualaikum Bu Nyai. Nah ini Yai. Assalamualaikum Yai. Oh iya, assalamualaikum Yai Marzuki. Oh, audionya masih mute ya? Iya. Kita tunggu dulu. Kita tunggu. Iya. Yai pakai HP sepertinya ini Yai. Ya. Oh iya. Saya di sini coba pantau dulu sebentar. Alhamdulillah ini sudah posisi bagus ini Yai. Oh iya, alhamdulillah. Assalamualaikum Yai. Assalamualaikum. Oh iya, masih mute ya. Audionya masih mute itu kayaknya. Perlu klik lagi, di unmute. Nah. Oh ya ini sudah. Alhamdulillah. Niki langsung nopo agak nanti. Sekarang ya. Ini sudah mulai kita. Monggo Yai. Nggih. Napa niki kula ngomong tentang nopo? Ya, hari ini tema kita adalah memelihara toleransi saat di bulan suci Yai. Ya Parto mungkin boleh di situasi Ramadan semacam ini Yai membutuhkan sikap saling legowo, toleransi, kita beragam agama, suku, bangsa, dan bagaimana PWNU Jawa Timur mengambil dan terus memberikan wejangan kepada kita semua agar umat ini tetap tenang, apalagi Ramadan ini nanti tetap protokol kesehatan. Terus pundih menurut Yai. Nggih, dalam perlu matur pertama, ini pendapat saya pribadi bukan PWNU. Kalau PWNU saya mesti rapat dulu pakai stempel. Jangan. Jadi mungkin kalau ngumumkan ini pendapat Marzuki pribadi. Pertama, ibadah puasa itu wajib.
Dan syiar-syiar puasa, taraweh, tadarus, meskipun sunnah, itu penting karena ada sisi syiarnya. Jangan sampai Natal begitu rame-rame syiar, jangan sampai Hari Raya Cina rame-rame begitu syiar, giliran Islam harus merayakan puasa hari rayanya, harus bersepi-sepi atas nama toleransi. Sama nojo gelem dimpoki atas nama toleransi, akhirnya susah bersiar. Tapi juga jangan mau dimpoki dengan atas nama syiar, lalu sampai mengganggu, menyakiti orang lain. Nah kita ini wong Jawa, wong Indonesia niku tasik ngadah manah tepo seliro, sak madiyo, ngono yo ngono nanging yo ojo ngono. Saya kira kalau rumus tepo seliro, sak madiyo, ngono yo ngono nanging yo ojo ngono, kalau itu diterapkan, insya Allah nggak ada masalah kok. Dan biasanya yang sakarepe dhewe itu orang yang nggak patek Indonesia, nggak patek Jawa, mungkin berKTP Indonesia, tapi nggak asli wong Madura, nggak asli wong Jawa, nggak asli wong Melayu, sehingga dia berislam, berkristen, berkonghucu, tapi tetap membawa karakter bangsanya sana. Yang itu kadang rapaten duwe tepo seliro, rapaten duwe rumus sak madiyo, ngono yo ngono nanging yo ojo ngono. Pertama terkait Ramadan dengan COVID, kita mohon semuanya masyarakat sadar bahwa menjaga kesehatan penting, menyelamatkan nyawa juga penting. Tapi pihak pemerintah, satgas, aparat yang memang kajibah punya tugas mengawal masalah COVID ini, mereka juga sadarlah bahwasanya nyun sewu, jangan ada informasi COVID yang dibuat-buat, jangan ada informasi COVID yang digawe-gawe, yang dibesar-besarkan, memberitakan apa adanya mawon, syukur sampai benar-benar detail. Misalnya di Sidoarjo, di titik ini zona hijau, monggo, taraweh biasa, Jumatan biasa, aman kok. Yang di titik ini merah, harus super ketat kalau taraweh. Yang di titik ini kuning, rodok ngati-ngati, pakai masker, pakai hand sanitizer, pakai minyak kayu putih, dan seterusnya. Ojo digede-gede ini sampai masyarakat dibuat ketakutan, akhirnya susah mereka beraktivitas. Nah, tapi nyun sewu terlalu dibrol ini dibuka sembrono, juga jangan. Kalau kami harus berbasis keikhlasan, ketulusan, kejujuran, keamanan, objektif. Dengan data yang valid, dengan niat yang tulus, kita lalu mencari titik temu antara kepentingan syiar Ramadan dan kepentingan tetap menjaga kesehatan dari bahaya COVID ini. Lalu kepada masyarakat juga dijelaskan, kalau masyarakat sini sudah vaksin, nanti boleh begini, nggak boleh begini. Kalau masyarakat belum vaksin, nggak boleh begini, nggak boleh begini, dan seterusnya. Sekali lagi itu perlu ketulusan, perlu kejujuran. Kalau dikebiau ya, masyarakat juga ngamuk. Ini gak oleh lah vaksin gak opo, dan seterusnya. Saya mewakili bahasa orang bawah, ngapunten. Terus soal nyun sewu mudik dan yang lain-lain. Kalau yang dimaksud itu mudik dari Jakarta ke daerah-daerah, monggo dijelaskan kepada rakyat. Yang kami maksud larangan mudik itu yang dari Jakarta ke daerah. Atau misalnya juga dari Surabaya ke daerah-daerah Pacitan, Tulung Trenggalek, Tulungagung. Atau misalnya juga dari Kota Malang ke daerah-daerah Malang Selatan. Dan seterusnya. Itu harus detail, rinci, begitu loh. Jangan hanya misalnya dilarang mudik misalnya. Nah, itu pun kalau misalnya sudah jelas, yang dilarang mudik itu dari kota ini menyebar ke daerah-daerah lain misalnya. Nah, itu pun dari kota itu yang boleh mudik atau nggak boleh mudik, juga rinci. Misalnya Jakarta yang kalender merah,
maka mereka dilarang mudik. Itu masyarakat jadi maklum. Kalau misalnya masyarakat dari Jakarta Timur, Mataraman, Pramuka, dan terusnya, selama ini mereka hijau berbulan-bulan, tetap dilarang mudik, terus apa hubungannya? Kadang-kadang masyarakat juga bertanya seperti itu. Kita kepingin yang faktual, kita kepingin yang realistis. Kemudian dari masyarakat Jakarta yang secara umum dilarang mudik. Misalnya di kampung tertentu, kampung rambutan apa Pak, merah. Tapi ada masyarakat mengajukan, Pak, saya kepingin ke Trenggalek, ibu saya sakit keras. Ojo dilarang. Pak, ibu saya mau ke Trenggalek, ibu saya wafat. Istri saya sakit keras, ojo dilarang. Maksud kami itu juga luwes seperti itu. Nah, kalau luas seperti itu masyarakat jadi maklum, kami dilarang karena ini, kami dilarang karena ini. Kalau gebiahuyah dilarang semua, ada yang merasa nggak apa-apa dilarang, yang ngamuk. Terus nyun sewu, bagi warga NU, pulang menjelang Ramadan, pulang menjelang Hari Raya itu penting. Tidak untuk bersenang-senang di pantai, tidak untuk bersenang-senang nyun sewu di tempat-tempat rekreasi, tapi kepingin ziarah. Ibu sampun sedo di kampung, bapak sampun sedo di kampung, mbak sampun sedo, ngarep ziarah kok gak oleh, gak untuk rame-rame. Ini nyun sewu, kalau sampai ada masyarakat awam, bodoh, berpikir, lah Menteri PMK ini Muhammadiyah kok. Kalau sampai ada yang berpikir seperti itu jadi perkara loh. Yang kadang orang awam memandang masyarakat, awam memandang Muhammadiyah nggak gelem ziarah, makanya men-men aja ngangkat Menteri Muhammadiyah. Itu bisa-bisa orang awam berpikir seperti itu. Nyuwun ngapunten. Jadi kalau kami realistis mawon, sak madya proporsional. Ojo kereng-kereng tapi ojo dibuka brak, itu sembrono juga. Itu puasa menyangkut puasa dengan COVID, hari raya dengan COVID. Terus jangan sampai masyarakat itu ditekan-tekan terus, dibatas-batasi terus. Itu saya khawatir kalau tanpa penjelasan yang faktual, yang nyata, yang bisa membuat masyarakat benar-benar paham, itu nanti dulu sudah nggak boleh mudik, nggak boleh begini-begini, Jumatan sekian bulan juga banyak yang tutup. Itu kalau terus begitu akumulasi kemarahan itu menumpuk-numpuk terus dalam jumlah besar, itu bisa jadi bom waktu yang pada akhirnya pemerintah aparat juga kewalahan menghadapi kemarahan massal itu, akumulasi dari kekecewaan itu. Maka dari awal kudu telaten dijelaskan, yang kampung ini jangan mudik, ini loh data COVID-nya, yang ini sementara mudik boleh tapi hati-hati, dan seterusnya kayak yang saya sampaikan tadi. Lalu tentang taraweh dan seterusnya. Di masyarakat yang selama ini sudah hampir setahun banyak di Malang ini, masyarakat Malang Selatan, terus Ndau, Wagir, itu ya Jumatan biasa, jamaah biasa, nggak pakai jarak dan nggak apa-apa. Dan kampung itu nggak ada yang terpapar satupun dalam 1 tahun. Nah yang kayak begitu, kalau dipakai aturan, nggak boleh begini, jamaah harus begini, tarawih harus begini, nanti marah juga mereka, apa sih wong dari dulu juga nggak apa-apa. Tapi yang sekali lagi yang rawan-rawan dekat rumah sakit, terus ada beberapa kampung di situ terpapar, ya harus diketaati prokesnya. Jadi seperti itulah yang kalau saya disuruh berpendapat sak madya proporsional, ngono yo ngono nanging yo ojo ngono. Ya. Kemudian tentang taraweh. Taraweh itu syiar. Taraweh itu syiar. Nah, terus tentang tadarus. Tadarus itu syiar. Di kampung-kampung yang memang terbiasa tidur agak malam kalau puasa, nggak apa-apa, mereka misalnya pakai speaker di Lamongan, yang di Sondeso, itu pakai speaker sampai jam 09.00, jam 10 dan seterusnya. Memang di kampung omahe arang-arang. Terus kalau di tengah-tengah kota padat penduduk,
di perumahan padat penduduk. Itu sebaiknya menurut saya sama-sama tepo seliro. Lingkungan melarang orang tadarus nggak elok, gitu loh. Yeah. Tadarus sampai jam 12 malam juga kasihan lingkungan. Saya kira tadarus tetap monggo sampai jam 09.00 apa ya apa. Pantasnya jam 09.00 maksimal setengah 10, saatnya orang istirahat, dipateni speaker atas, speaker luar, cukup salon dalam kalau ingin lanjut tadarus. Saya kira begitu sama-sama jalan. Lalu orang jualan nasi, jualan makanan di tengah-tengah kampung yang di situ memang rata-rata orang puasa. Dilihat kalau ternyata yang membeli anak-anak kecil, ya nggak boleh dilarang warung seperti itu. Karena anak kecil siang pun butuh makan. Ibu-ibu yang haid nifas juga butuh makan. Orang-orang tua yang memang ketika itu hanya bayar fidyah, nggak puasa juga butuh makan. Dan kita tahu yang beli ya bangsanya anak kecil, orang perempuan begitu. Kalau di jalan raya, di dekat terminal Pantura, juga jangan dilarang. Karena yang mampir banyak orang musafir. Yang musafir itu memang boleh nggak puasa. Jangan dikepiyauyah atas nama amar ma'ruf nahi mungkar, lalu disweeping semua. Gitu loh. Nah, tapi nyuwun sewu, kalau jelas di tengah kampung muslim banyak puasa, di depan masjid, terang-terangan buka warung, bapak-bapak mangan yang kono, iku kono yang namanya nggak tepo seliro, nggak toleran pada yang berpuasa. Podo-podo mengertilah, begitu. Dan kita tahu, kita ini tiang Jawa, nggak ada mana, nggak ada rasa, mana yang kira-kira pantas, mana yang kira-kira menyinggung perasaan, mana yang enggak, insya Allah kita tahu. Secara umum ngoten, jadi kulo tiang Jawa, tiang Blitar. Oh, rumus sama. kulo ngono yo ngono nanging yo aja ngono. Iya. Sakmat yo wae. Iya. Tepo seliro. Nggih. Ngoten nggih? Iya. Alhamdulillah Yai matur nuwun gini, Mbak Tika. Nggih, siap. Ternyata Yai ini aslinya Blitar podo sak kampung karo sampean lho yo. Nah, itu dia. Ternyata ya. Masya Ya, Allah. bener, Yai tadi Yai, kalau saya ini orang Lamongan aslinya Yai. Lamongan pun Lamongan pundi? Deweket ngriku. Jadi Kalau karo kula Karang Binangun. wah nek jalur Mayo. pinggir Blawi, Pojot, Duni, kula niki. Nah, Nggih. kalau Derek Pak Aziz. nggih kula niki nyantri ten Yai Aziz Khairi dulu niku. Oh nggih pas. Yai Abdul Aziz ngriku. Nggih. Guru dalem, guru ngaji, guru sekolah, ngoten dulunya niku sampai saat ini alhamdulillah. Dan kalau menjelang posoan gini ya saya itu ya otomatis Sabtu Ahad ya harus wis nyekar nang Lamongan. Nah itu nggak bisa dicegah. Ya ini wis toh yang penting kita sudah vaksin, sudah periksa antigen, mulai nang kampung Sudah prokes, ndak ambil masker. No, kalau gak nyekar ya diseneni mak Yai. Nah, nggih. Gitu. Jadi Nggih sak madya lah, kita sak madya hati-hati, aparat juga sak madya. Hati-hati. Nggih. Alhamdulillah Mbak Tika, Iya. jadi ini sudah masuk iklan belum? Iya, ini kita jeda dulu sebentar untuk break iklan dulu sebentar. Setelah itu kita lanjut lagi ya. Karena sudah ada beberapa sahabat-sahabat kita, para pendengar ataupun yang lagi nonton juga di siaran langsung kita di YouTube Live Suara Sidoarjo ini sudah ada antrian pertanyaan juga ini untuk ikutan sharing. Kita sampaikan ke Yai gitu. Baik, nanti kita akan bacakan. Kita jeda dulu sebentar sahabat untuk beberapa informasi yang akan lewat berikut ini. PT Inet Global sejak tahun 2005 bergerak di bidang ICT, Information and Communication Technology, Internet Service Provider atau ISP, web hosting dan domain, fiber optic system, dan satelit atau VSAT, memberikan layanan jasa koneksi internet ke seluruh dunia dengan kecepatan tinggi dan harga yang kompetitif. Juga memberikan solusi dan jasa konsultasi pendistribusian koneksi internet, menyediakan solusi ICT yang komprehensif, terpadu, dan disesuaikan bagi
pengguna yang mencakup data infrastruktur, managed service, cloud computing, IT services, serta layanan digital yang fokus untuk memanfaatkan peluang yang mendukung dan menambah nilai pada bisnis utama tiap customer. Untuk layanan dan servis Inet, hubungi Kantor Pusat Jalan Kuningan Barat nomor 8 Jakarta. Telepon 021 299 66900. Kantor Surabaya, Intiland Tower lantai 11, Jalan Panglima Sudirman 101-103 Surabaya. Telepon 031 535 3955. 031 535 3955. Inet Globalindo, the best service for great solution. Solusi terbaik untuk rumah kos di Sidoarjo, Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Hunian kos premium dengan harga terjangkau dan terbuka untuk semua kalangan. Harga mulai 1 jutaan per bulan. Lokasi di tengah kota berkonsep syariah, fasilitas lengkap, aman dan nyaman. Parkir luas, dapur bersama, jemuran, akses 24 jam dan dilengkapi dengan jasa laundry. Graha Sakinah Syariah. Graha Sakinah Syariah. Juga menyediakan kos harian mulai 150.000 per hari. Tetapi untuk pasangan belum menikah tidak diizinkan. 4 lokasi terbaik Graha Sakinah Syariah bisa jadi pilihan terbaik untuk hunian kos Anda. 3 unit di Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, dan 1 unit di Perumahan Pondok Jati, Desa Pagerwojo, Buduran, Sidoarjo. Khusus di Perumahan Pondok Jati dilengkapi dengan resto. Booking sekarang juga dan pastikan hunian kos syariah aman dan nyaman jadi pilihan. Hubungi Abah Bandi di 081 230 55052. 081 230 55052. Lihat nih Jeng, Cheers punya kemasan baru 230 ml. Wah, imut ya? Iya dong Jeng, bentuknya yang kecil dan seksi, gampang banget dibawa kemanapun dan kapanpun. Wah iya, bisa muat nih di tas tangan, taruh di kotak makan si adek, dan gampang juga ya dibawa pas jogging. Bener, dan di musim virus kayak gini kita juga harus rutin minum air putih Jeng. Cheers Alkaline ini punya kandungan pH yang tinggi sampai 8,5. Jadi daya tahan tubuh kita lebih terjaga dan melindungi kita dari virus sampai resiko kanker. Nah, buat konsumsi di rumah atau di kantor, ada kemasan galon juga Jeng, yang 20 liter. Untuk pemesanan area Surabaya, hubungi kami di telepon 0807 124 3377 atau WhatsApp ke 0877 77 24 3377. Bagi Anda yang ingin bergabung menjadi partner Cheers, bisa hubungi 031 84 95 888. Anda di rumah aja ya, biar kami yang ngantar. Cheers Alkaline Power 230 ml, seksi, healthy, easy. Tisu, masker, hand sanitizer, apalagi ya? Situ mau kerja atau mau camping sih? Kayak mau naik gunung aja. Hello, selama ini kemana aja? Ini yang perlu disiapin buat adaptasi kebiasaan baru alias new normal. Sekarang ini kita kudu dan harus terbiasa dengan kebiasaan hidup sehat, bersih, sesuai protokol kesehatan. Saat ini kita dalam perubahan pola hidup dalam situasi pandemi COVID-19. Jadi kita perlu melaksanakan adaptasi kebiasaan baru atau protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari. Jangan lupa pakai masker, tetap jaga jarak, sering cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Sediakan hand sanitizer kemana-mana. Kalau flu, di rumah saja. Nggak perlu bersalaman, say hello saja. Kalau nyampe di rumah, langsung mandi. Gunakan uang elektronik. Kalau naik kendaraan umum, jaga jarak. Balita atau lansia di rumah saja. Ayo menuju new normal dengan melaksanakan protokol kesehatan dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru. Hei, udah jam berapa nih? Kebiasaan telat juga masuk new normal ya? Ada yang kurang satu, uang sakunya belum. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Kiprah perempuan di masa pandemi mewarnai dalam peringatan Hari Kartini. Webinar Hari Kartini dengan tema Kartini UMKM, eksistensi pahlawan ekonomi di masa pandemi. Sabtu, 10 April 2021 mulai jam 9 pagi. Mengupas tuntas cara memasarkan produk supaya melesat dan tips memaksimalkan gadget yang dimiliki untuk bisnis. Menghadirkan narasumber Muhammad Edi Kurniadi STMM, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo, Coach Han Budiono, The $1 Million Coach dari Barak Coaching Indonesia, dan Andri Jainuri, IT spesialis anugrahpratama.com. Free registration. Cukup subscribe di YouTube LPPL Radio Suara Sidoarjo. Informasi dan pendaftaran WhatsApp 0811 309 1009. Dapatkan door prize free voucher menginap di hotel, free voucher klinik
klinik kecantikan, dan masih banyak lainnya. Webinar Hari Kartini persembahan Suara Sidoarjo dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Sidoarjo dan didukung oleh Bank Jatim, BPJS Ketenagakerjaan, Barak Coaching Indonesia, Sun Hotel, Air Minum Cheers, Anugerah Pratama.com, Hayu, CRI Skin Clinic, Kenlobi Banana Chips Keripik Pisang, Damar Ayam Madu rasanya bikin nagih, Warung Cakmat Ranindi, dan Gelis Keripik Brownies. Rokok opo iki kok putihan? Ya rokok tok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandro kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene ya gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no? Aduh ya mesti to Lemul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora mbayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le, tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1.500 225 1.500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, kembali di program Perspektif, obrolan pagi yang lugas, cerdas dengan sudut pandang yang luas. Kita membahas tentang memelihara toleransi saat di bulan suci. Masih bersama Kiai Haji Marzuki Mustamar, Ketua PPNU Jawa Timur, juga Bapak Suparto Wijoyo, Wakil Direktur 3 Sekolah Pasca Sarjana UNER. Dan pagi ini sahabat, saya ingin sapa dulu Caparto dan juga Yai Marzuki. Seluruh pendengar sahabat kita yang sudah kirim pertanyaan untuk Yai. Iya, ini kita ada Bunda Yulia yang ada di Gedangan ya, Sidoarjo, menyampaikan agak panjang memang ya makna bulan suci Ramadan itu menurut Bunda Yulia. Tapi yang satu hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Bunda Yulia ini adalah saya pun merasakan toleransi di mana saya yang secara kebetulan mempunyai banyak teman yang beragama Nasrani. Saat Ramadan mereka ini teman saya yang beragama Nasrani dengan senang hati ikut membawa kue buat dibagi-bagi untuk takjil dan buka puasa bersama dengan teman-teman yang Muslim. Ini salah satu bukti toleransi antar umat beragama saat bulan Ramadan. Juga ada Mbak Dwi Fitriana ya, menyapa juga. Assalamualaikum Yai dan Cak Parto. Iya, ini belajar dari tahun-tahun kemarin saat Ramadan sering ada sweeping dengan kekerasan warung-warung, restoran oleh ormas-ormas. Itu bagaimana ya? Boleh ditanggapi dulu? Tadi bagaimana Mbak Dwi sudah dijelaskan oleh Yai tadi bahwa hal-hal semacam itu tidak boleh, kan gitu toh? Iya. Boleh keterlaluan. Pokoknya ngono ya ngono jare Yai tadi. Ning aja ngono. Saiki kan ono sing ngono ya ngono ning ngono-ngono wae sing repot. Iya. Jadi nanti Yai, Assalamualaikum Yai. Yai masih mute. Iya. Ya, Yai Marzuki bisa kita tanggapi dulu pertanyaan yang sudah masuk tadi. Jadi gini Yai, tapi Mbak Tika dan sahabat Perspektif, Yai ini kelihatan tambah seger loh Yai ini. Oh ya? Dulu saya lihat di acara Kiswa itu tidak seseger hari ini. Oh, alhamdulillah, Masya Allah. Oh, ngantuk. Saya ini habis perjalanan jauh. Yai. Jadi kalau di UNER ini juga dengarkan acara-acara Kiswa panjenengan dulu itu. Nah, kan kalau tak pikir-pikir, tak lihat-lihat ya ini seger sekarang loh daripada waktu ngisi-ngisi Kiswa. Iya. Alhamdulillah. Baik. Terus pendengar kita tadi banyak yang matur Yai, takut kami mau ada yang sweeping gitu. Nah, itu biar tidak takut kan kalau ada ya
Yai sudah dawuh tadi tidak boleh ada hal-hal semacam itu, semua terukur. Asal ojo dodolan ngarepe masjid metingkrang ngopi saenake wayahe wong poso kan ngoten Yai. Apa maneh speakeran kuwi. Kalau di kampung saya di Lamongan ya biasa, tarawihnya biasa, ngaji, ya speakernya kalau nggak pakai speaker jadi ini kok gak posoan antara ini wong. Tapi semua terukur. Jam 9 sudah ditutup yang luar kok. Jadi insya Allah yang sweeping itu guru ngaji coro Nahdlatul Ulama. Bukan Nahdliyin yang melakukan sweeping. Saya yakin monggo Yai dawuh lagi karena ini pendengar kita tanya yang di mana ini kok ada di sweeping saya takut. Terima kasih. Jadi sekali lagi orang jualan itu ada kalanya di terminal, di bandara, di pantura. Itu nggak bisa di sweeping, nggak bisa dilarang oleh siapapun. Jangankan oleh ormas ilegal, aparat pun nggak bisa. Karena yang mampir di sana kan banyak musafir. Nah, menurut syariat musafir boleh makan, nggak harus puasa. Kenapa harus di sweeping? Begitu loh. Atau kampung itu mayoritas non-muslim. Tentu kalau buka warung memang banyak yang nggak puasa, masuk mau dilarang. Atau di tengah kampung, tapi yang dijual, itu kalau dilihat untuk keperluan bayi, anak-anak, dan seterusnya. Dan di situ memang ada ibu-ibu yang nggak puasa, yang haid, nifas, ada orang sepuh yang nggak puasa, butuh bubur, ada anak-anak kecil nggak puasa, butuh ciki-ciki, dan seterusnya. Yang kayak begitu-begitu, apalagi sudah dikomunikasikan, matur ke RT juga komunikasi dengan Ketua Ranting NU, takmir sudah sama-sama paham, ya sudah, hanya mungkin kadang problemnya belum saling mengerti. Termasuk nggak ngerti rincian hukum fikih kayak begini. Jubahnya mantep, tapi kadang bodohnya juga mantep. Itu. Yang repot itu kadang seperti itu. Nah, kalaupun benar-benar ada pelanggaran, misalnya dodolan secara terang-terangan siang hari di Ramadan, di depan masjid banyak orang puasa, makan juga nenteng, terang-terangan begitu. Yang kayak begitu saya kira perlu bukan di sweeping saya kalau menurut saya. Pertama perlu pendekatan, mungkin ketua takmirnya bersama kepala desanya nanya ada apa itu bla 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 bla. Oh ternyata orang itu awam sekali belum mengerti. Kewajiban kita kepada orang awam yang belum mengerti bukan men-sweeping tapi memberi pemahaman, memberi tau'iyah, memberi kesadaran. Nah kalau sudah berkali-kali diberi pemahaman, tetap saja memang ada banggel, ono sisi nakalnya. Nah itu nyun sewu, aparat bertindak karena aparat itu bertanggung jawab melaksanakan aturan undang-undang. Apa? Kita itu diberi kebebasan untuk memeluk agama dan kepercayaan masing-masing. Bukan kebebasan melarang orang beragama. Bukan kebebasan mengganggu orang beragama. Sekali lagi, bukan kebebasan mengganggu orang melaksanakan perintah agama. Tapi kebebasan melaksanakan agama itu dan keyakinannya. Jadi kalau orang makan seenak-enak di depan masjid mengganggu orang puasa, iming-iming, itu nggak bisa atas nama HAM, atas nama UUD 45, atas nama nasionalisme. Pasal 29 itu mengamanatkan memberi kebebasan kepada warga Indonesia untuk memeluk agama masing-masing, melaksanakan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Bukan membebaskan mengganggu orang yang beragama. Bukan kebebasan melarang orang beragama dan seterusnya. Saya kira itu yang menyangkut sweeping-sweeping. Sekali lagi masih ada aparat, ojo sweeping saenake dhewe. Biar aparat yang melakukan itu penutupan, pelarangan, itu pun ada pendekatan peringatan sebelumnya bareng kiai, si yang punya warung itu dipahamkan dulu,
Nah, kadang-kadang kita yang perlu tahu, pulau niki nyun sewu harus jualan karena ada masalah ekonomi bla 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 bla. Akhirnya yang terjadi diberi jalan keluar. Monggo jenengan dodolan teng halaman masjid nih lho, mungkin laris. Saya kepingin berapa sehari dapat 100.000 dodolan kopi nasi bungkus teng halaman masjid, tapi dodolannya menjelang maghrib sampai kira-kira jam 9 malam dan menjelang sahur itu sudah cukup. Nah, kadang-kadang kita juga perlu membeli solusi seperti itu daripada men-sweeping. Kalaupun pada akhirnya harus ada penutupan karena bandel, biarlah oleh aparat yang memang dapat amanah dari negara untuk melaksanakan aturan. Jangan pribadi-pribadi, jangan swasta. Kita ini negara hukum, bukan negara barbar. Saya kira demikian. Ya, alhamdulillah. Jadi Mbak Tika dan sahabat perspektif, dari apa yang disampaikan oleh Yai Marzuki Mustamar tadi, kita sudah dapat wawasan bersama toh. Pertama tadi mulai yang sesi awal, wong Jawa iku luwe ngerti Jawane, duwe rasa, wis gak aturan negara lho, perasaan tok iki wis ngerti. Oh, bagaimana unggah-ungguh sopan santunnya kita dalam berpuasa. Sing poso ngerti posone, sing gak poso ya paham gak posone, ning paham bahwa dia di bulan Ramadan. Maneh urusan mulai dagangan, ini fikih puasanya luar biasa ini Mbak Tika, fikih puasanya. Iya. Nah ini nonggone bandara, ndok terminal, mosok ngono wong dodolan ora entuk, wong kono iku musafir kabeh, sing riwari musafir ya. Nah, kita ini ono sing urusan musafir. Mulane ini kalau pandangan-pandangan kita dalam perspektif Nahdlatul Ulama, teman-teman yang nadiin, saya yakin lah legawati ini paling paham urusan-urusan ini. Padha ning nggone kampung-kampung desa nek gak ono speakere ya ora enak, Mbak. Tapi nek nggone perkotaan paham pakai sound system dalam, sound system luar, wayahe luar adane, tapi wayahe pujiane nganggo dalam, ono kabeh jane tatanan-tatanan. Nek protokol kesehatan nek daerah itu memang merah ya tetep protokol kesehatan, sing ijo ya tetep protokol kesehatan, nanging ketate beda, mergo rasane beda, sing kenek beda. Jadi kalau kita ngikuti dawuhe para alim, para ulama, wis nyaman. Ndok kampus kene iki padha, ndok UNER ini kita tetap ngikuti dawuhe para alim, para ulama. Ngono ya. Oh ini mau tampil ngene iki ae Mbak Tika ya, aku yo kopian karena melok dawuhe ulama. Mumpung ketemu yai, biasanya nonton ning nggone TV terus kata sebutno TV nih Mbak, wong gak ono iklane ndok kene ya. Tapi acara kiswa semua orang tahu, acara kiswa bagaimana yai mengisi. Tapi saya tadi ini benar-benar surprise Mbak Tika. Ya itu seger itu Mbak, seger. Ya alhamdulillah. Ya. Nah terus kalau dipraktekkan nanti saya yakin kita semua dengan ukuran-ukuran kaidah yang oleh Nahdlatul Ulama diajarkan. Kalau saya ini yai di kantor saja saya, ini saya di kantor Yai, tapi bukunya juga ini loh Yai, loh. Oh iya. Ya. Jadi kita baca, oh pada waya istirahat, Mbak Tika, moco-moco bagaimana ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang langsung oleh Hadratus Syekh, gitu. Jadi ini mewarnai meja kerja saya juga di UNER. Masya Allah, ya. Cak Parto, ini terakhir ya, ada Mas Budi Sulastomo di Kalangbret Tulungagung. Tulungagung dibaca, ini yakin kepingin mendengarkan dawuh Yai ini. Iya. Assalamualaikum Yai dan Cak Parto. Iya, ngapunten kalau menyikapi orang-orang yang sering menuduh-nuduh dan menganggap amalan Ramadan kita ini bid'ah itu bagaimana, Nggih? Nah ini, iya, gimana ini? Ini saya jawab langsung. Boleh. Apa yang bid'ah? Iya. Kalau tarawih 20 sama sekali nggak bid'ah, karena itu dilaksanakan oleh para sahabat
sejak zaman Umar, Khulafaur Rasyidin. Kalau yang begitu disebut bid'ah, maka jamaahnya tarawih juga bid'ah. Sebab yang diprakarsai Umar, lalu diikuti sahabat-sahabat yang lain, itu hitungan 20 dan jamaahnya. Kalau ada yang bilang, saya ikut Nabi, nggak mau ikut Umar. Nah, ngapain Anda jamaah? Jamaah itu prakarsa Umar kok. Nah, jadi kadang-kadang teman-teman nggak bisa konsisten. Maunya menolak Umar, hanya ikut Kanjeng Nabi. Tapi nyatanya tarawihnya juga jamaah. Padahal kalau ikut Nabi nggak usah jamaah. Kalau ikut Nabi yang 11 rakaat maksimal, itu Ramadan dikerjakan, di luar Ramadan dikerjakan. Kalau Anda ngotot maksimal 11, lalu khusus di bulan Ramadan, di luar enggak, itu namanya enggak ikut Kanjeng Nabi juga. Kanjeng Nabi melakukan 11 itu tidak dengan niat tarawih dan witir. Enggak ada keterangan satupun dari hadis Bukhari Muslim, 11 itu tarawih plus witir. Lalu kalau Anda ngotot 11 itu dengan kaplingan, 8 tarawih yang 3 witir, itu kaplingan bid'ah. Enggak dicontohkan oleh Rasulullah. Nabi tidak berjamaah, Anda berjamaah, itu juga bid'ah. Dan seterusnya. Jadi sekali lagi, tarawih 20 nggak ada yang bid'ah. Nabi menyatakan, alaikum bisunati wa sunatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Ikuti sunnahku, pegangi sunnahku, juga sunnah tuntunan para sahabat khulafa'ir rasyidin. Lalu teman-teman yang suka membid'ahkan NU, kadang mereka begini, kita ikut salaf. Mereka kan nyebut dirinya salafi. Ikut sunnah Rasul, sahabat, dan salaf, ulama salaf, tabi'in. Nah ketika kita ini Jumatan azan 2 ikut Utsman, lalu Quran ditulis ikut Utsman, ikut Abu Bakar, lalu tarawih 20 ikut Umar, dan itu salaf kan sahabat, dibin'ah-bin'ahkan. Maunya mereka itu bagaimana? Mereka melakukan apa? Katanya ikut Umar, mereka bilang kami salaf, kami salafi. Tapi ketika NU melakukan tarawih 20, yang itu juga salaf, Umar dan sahabat dibin'ahkan. Jadi yang nggak beres itu tolok ukur bin'ahnya mereka, yang menjela-menjela itu. Lalu nyun sewu, kalau di puasa kita banyak membaca Quran. Bacalah itu hadis Bukhari, bahwa Jibril itu arodohu, ngajak mu'arodoh tadarus, membaca Quran bergantian dengan Rasulullah SAW itu di bulan Ramadan sampai khatam. Itu loh. Jadi kalau kita tadarus memang meniru itu. Dan juga melaksanakan hadis Sahih Muslim yang secara umum Nabi dawuh, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna fihi kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffat bihimul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah, dan seterusnya. Kalau ada kaum berkumpul di masjid baca Quran, tadarus, maka Allah turunkan rahmat, Allah turunkan sakinah pada mereka. Ini hadis Sahih Muslim. Apanya yang bid'ah? Begitu. Kalau kita misalnya nun sewu di bulan Ramadan, lantas kita banyak berzikir, banyak berdoa. Memang Nabi menganjurkan, ayo mumpung di bulan Ramadan, amal sunnah ganjarannya kayak amal wajib. Amal wajib ganjarannya lipat 70 kali. Kalau kayak begini nggak kita manfaatkan, bodoh amat begitu. Mumpung Ramadan sedekah yang banyak, mumpung Ramadan ngaji yang banyak, dan seterusnya zikir yang banyak. Kenapa zikir juga? Tidak semua orang bisa ngaji Quran. Ada yang awam-awam. Tidak semua orang bisa sedekah. Ada yang melarat-melarat juga. Nah, amal Islam itu banyak, tidak harus dilaksanakan semua. Biar masing-masing orang melaksanakan yang pas sesuai dengan kemampuannya. Kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, biar masing-masing orang beramal sesuai dengan keberadaan kondisi masing-masing. Kalau di kitab Hikam Pak Yai Suparto, tanawwa'at ajnasul a'mal litanawwu'i waridatil ahwal. Perintah ibadah dalam syariat itu macam-macam. Bukan harus dikerjakan semua, mencret teman, mengerjakan semua. Nggak bisa, remek gitu loh. Apa? Itu perintah macam-macam itu maunya biar masing-masing orang bisa mengerjakan
sesuai dengan kemampuan masing-masing, sesuai dengan situasi masing-masing, sesuai dengan tantangan masing-masing, dan seterusnya. Gitu. Jadi sekali lagi, kami nggak tahu yang dimaksud bid'ah itu yang mana. Kalau Ramadan gendaan itu bid'ah, nggak ono dalile. Ramadan atas alasan ngabuburit, terus dodol dodol takjil, karo nonton mempertontonkan aurat, lah itu monggo, itu yang bid'ah. Monggo lah kaum salafi wahabi kalau ingin menentang yang mungkar itu aja. Jangan orang macam-macam terus diperkara, nota diperkara. Terus begini, orang awam itu nggak iso dalil. Orang awam itu nggak iso dalil. Orang awam dari Muhammadiyah yo nggak iso dalil. Orang awam dari NU yo nggak iso dalil. Orang awam dari LDII nggak iso dalil. Orang awam dari HTI PKS yo nggak iso dalil. Namanya orang awam. Tadi pagi saya nunut sholat di masjid, kebetulan masjid Muhajirin. Kano tongkate, masjid itu soboyu. Nah, itu ternyata kefasihannya pas-pasan. Sampai adik saya saja mufaroqah langsung buyar, nggak situ makmum. Itu artinya kalau orang awam ya di NU, di Muhammadiyah, di mana-mana namanya orang awam ya awam. Kadang Qur'annya pas-pasan, dalil gak iso. Nah, nyun sewu, kalau mau nanya ini bid'ah apa enggak, jangan langsung nyerang ke orang awam. Jangan langsung menarget orang awam. Teman enggak fair. Kalau ingin nanya ini ada dalil apa enggak, langsung sowan sana ke UNER, cari Pak Parto. Di sana akan ketemu dalil. Saya kira demikian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Biasanya dengan Prof Muzaki, Yai. Dengan Prof Muzaki, Sekretaris Jenderal Panjenengan. Dulu saya kelas dengan Gus Hilmi, Sekjen PBNU. Oh, nggih. Insyaallah. Cuma jalurnya betul-betul ya. Ini akhirnya di UNER, yang satu di IAIN, satunya di PBNU. Tapi yang penting sambung seluruh ajarannya. Terus mari ini golek papan yang Jakarta kono lho. Itu aja ya. Ini muka-muka neng direktur, neng dirjen popo-popo. Menjadi ngeramut UNER ini loh ya. Insya Allah kami sopan ke panjenengan. Kami akan sowan dari pimpinan Universitas Airlangga untuk ya kita tetap ngalop barokah kok Yai. Nggih monggo nggih. Ya, jadi kemudian Mas Budi sudah dengar ya dawuhnya Yai. Nah, yang penting gini, jenengan rajin sholat, subuh yo nang masjid jamaah, engko nek ono urusan jenengan pakai kunut, pakai wis gak usah penilaian orang lain, sing penting wis subuh mau ya ndok masjid. Yang penting poso tetep poso, gak usah dipikiri wong iki bid'ah mas ajaranmu bid'ah. Selama Yai dan seluruh para syekh, para masyayikh, para alim, para ulama kita dawuhne gak dilarang, dilaksanakan. Cocok marem ning atine sehingga beragama secara santun, moderat, damai. Semuanya ini sesuai ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi di UNER ini Yai, kenapa kita suarakan begini ben tidak curiga gini. Wis lho kampus negeri ku ono ngaji dah. Lho wong kita kok Lamongan kok Yai ya. Iya. Pak rektornya UNER itu juga santrinya Yai Abdul Aziz Khairi loh ya itu. Jadi insya Allah kami manut dawuhnya para alim, para ulama, dan alhamdulillah acara hari ini itu kami sambung rasanya gini. Sejak dulu kepingin sowanten panjenengan itu piye carane, ternyata ditemokno melalui acara radio. Alhamdulillah ini. Insya Allah. Kami akan minta nanti ditoto waktunya oleh Prof Muzaki bagaimana bisa saling ketemu Yai. Matur nuwun Mbak Tika, ini waktunya sudah habis, monggo. Iya, baik, terima kasih sekali lagi untuk Cak Parto juga, terima kasih untuk Kiai Marzuki, terima kasih banyak, salam sehat selalu, insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat menjalankan ibadah bulan suci Ramadan. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Yai. Iya, terima kasih Yai. Iya.